Jikalau di momen menjelang akhir tahun 2022 ini, kita diperhadapkan dengan pertanyaan, bagaimana kualitas pribadi kita dengan Tuhan? Apakah kita memiliki hubungan yang intim dengannya? Atau ternyata kita melupakan Tuhan di sepanjang tahun ini? Sebagai anak Allah, kita perlu sadar bahwa betapa pentingnya untuk menyediakan waktu berkomunikasi dengannya lewat doa, penyembahan, dan membaca firman Tuhan. Menjelang akhir tahun ini, kiranya kita dapat memilih satu hal yang terbaik, yaitu kita perlu memahami bahwa hubungan yang dekat dengan Allah itu perlu dibangun di atas kehidupan yang taat. Memiliki hubungan yang lebih dekat dengan Allah adalah mendengarkan dengan sungguh-sungguh ketika Allah berbicara. Halo sahabat yang baik, kembali bersama kami dalam program Terang Kasih. Nah sahabat yang baik, kita sudah saksikan tadi video pembuka ini ya, diingatkan di akhir tahun ini ya, supaya kita bisa memilih yang sesungguhnya, Terbaik, yang ya. terbaik itu ya. Karena Tuhan ingin kita ada dalam kehidupan yang baik itu ya. Dan tema kita hari ini adalah memilih satu hal yang terbaik. Sahabat yang baik, mari kita datang kepada Tuhan, kita mau berdoa ya, biar hari ini kita mengerti nih apa nih sebetulnya yang harus kita pilih menjelang akhir tahun ini. Bapak, kami berdoa, kami datang ke hadapan-Mu, taruh hati dan pikiran kami untuk kami bisa mengerti dan memilih apa yang baik yang sesuai dengan kehendak-Mu. Biarlah oleh firman-Mu ini kami membuka hati kami supaya kebenaran-Mu memulihkan kami, membebaskan kami dan membuat kami memilih yang baik. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Nah sahabat yang baik, sebelum kita membaca firman Tuhan ini, mari kita katakan apa kata Tuhan tentang diri kita. Bahwa saya spesial di mata Tuhan. Dan saya berharga di mata Tuhan. Ya, saya sangat dikasih Tuhan. Kehidupan saya dan masa depan saya bersama Tuhan adalah sungguh amat baik. Katakan amin. Amin. Sahabat yang baik, mari kita baca firman Tuhan ini dalam Lukas pasal yang ke-10 ayat yang ke-39 sampai dengan 40. Demikian firman Tuhan. Perempuan itu mempunyai seorang saudara yang bernama Maria. Maria ini duduk dekat kaki Tuhan dan terus mendengarkan perkataannya. Sedang Marta sibuk sekali melayani, yang mendekati Yesus dan berkata, Tuhan, tidakkah engkau peduli bahwa saudaraku membiarkan aku melayani seorang diri? Suruhlah dia membantu aku. Nah, mari kita baca ayat firman Tuhan selanjutnya ini di dalam Lukas 10 ayat 41-42. Demikian firman Tuhan, tetapi Tuhan menjawabnya, Marta, Marta, engkau khawatir dan menyusahkan diri dengan banyak perkara. Tetapi hanya satu saja yang perlu. Maria telah memilih bagian yang terbaik yang tidak akan diambil daripadanya. Amin. Lalu kisah Maria dan Marta ini kita sedang diingatkan supaya fokus dan prioritas kita menjelang akhir tahun ini adalah being with God. Artinya apa? Intim dengan Tuhan, bukan doing for God. Artinya apa? Sibuk dan menyusahkan diri kita untuk berusaha melakukan sesuatu yang sepertinya untuk Tuhan. Jadi kita diingatkan supaya kita diam dan tenang di hadapan Tuhan, sebab kasih, iman dan kekuatan kita dibangun dan diperoleh ketika kita intim dengan Tuhan. Nah, oleh karena itu Tuhan berkata kepada Marta bahwa Maria saudaranya sudah menemukan satu hal yang paling penting. Amin. Dengan memiliki
tempat dengan yang terindah waktu duduk di kaki Tuhan. Amin. Duduk dengan penuh perhatian di depan Tuhan yang adalah sang guru bagi Amin, ya. Maria. Untuk menyerap setiap pewahyuan yang diucapkan oleh Yesus. Ya. Di mana perhatian Maria tidak teralihkan dan Tuhan tidak mengambil hak istimewa itu dari Maria. Amin. Jadi Yesus berkata bahwa Maria telah menemukan Iya. ya, dan memilih satu hal yang paling penting dan yang terbaik itu. Inilah yang dikatakan being with God, yaitu dengan diam, tenang di hadapan Tuhan. Sedangkan Marta lebih fokus dan memprioritaskan untuk doing for God. Apa itu maksudnya? Yaitu sibuk, menyusahkan diri, dan Marta berusaha melakukan sesuatu yang sepertinya untuk Tuhan. Ya, sehingga membuat Marta menjadi burnout Iya. atau stres Jadi jadinya. stres gitu Lalu ya. Marta memotong pembicaraan Yesus. Iya. Dia menjadi marah, Iya. bersusah hati dan teralihkan jauh oleh semua gangguan-gangguan, kesibukan-kesibukan yang Iya. dibuat oleh Marta sendiri. Maka Yesus mengingatkan Marta, apakah sebegitu pentingkah semua Iya, ini? iya. Nah, kasih Yesus kepada Marta dan Maria itu sama, ya. Ya. Sebab Yesus berkata kepada Marta, yang kucintai. Ya. Yesus berkata demikian. Tetapi ternyata respon Marta dan Maria terhadap kasih Yesus itu yang berbeda-beda, ya. Di mana Marta lebih fokus untuk doing for God, ya. Dia meresponnya dengan wah sibuk melakukan segala sesuatu, ya, untuk Yesus, ya. Sedangkan Maria lebih fokus untuk being with God. Artinya apa? Dia fokus hanya mau intim dekat dengan Tuhan. Ya, jadi sahabat yang baik, Tuhan sedang berbicara kepada kita melalui kisah Marta dan Maria ini bahwa Tuhan lebih mengutamakan hubungan Ya, atau amin. relasi dengan Tuhan. Dan dalam kita membangun relasi kita dengan Tuhan, yang paling penting dan yang terbaik adalah dimulai dari being with God Iya. dulu, yaitu diam dan tenang di Iya. hadapan Tuhan, baru kemudian doing for God, yaitu melakukan sesuatu untuk Tuhan. Ya, kami mau bersaksi bagaimana kisah Marta Maria ini telah merubah ya prioritas kami, cara kami membangun relasi hubungan dengan Tuhan. Karena ketika kami memilih satu hal yang terbaik itu, kami mulai mempraktekkan nih diam, tenang di hadirat Tuhan. Yaitu apa? Intim dengan Tuhan dan dan kita fokus pada prioritas kami itu kepada Tuhan, ya. Maka kami mulai nih dapat mendengar suara Tuhan dan mengerti kehendak Tuhan, ya. Nah, waktu kami dapat menerima dan menyerap setiap pewahyuan yang diucapkan oleh Tuhan melalui setiap firman Tuhan dan pewahyuan yang diberikan oleh Roh Kudus, sehingga kami dipenuhi dengan kasih Kristus. Amin. Kami memiliki iman yang teguh dan kami memiliki kekuatan yang dari Tuhan yang memampukan kami dapat mengalami terobosan dan kemenangan. Amin. Jadi kami percaya dan kami menyadari bahwa ketika kami memilih satu hal yang terbaik ini, yaitu diam, tenang di hadirat Tuhan, maka kami sedang memposisikan hati kami, pikiran kami, perasaan kami, dan keinginan kami untuk align, selaras dan menyatu dengan Tuhan, bahkan sepakat dengan kehendak Tuhan dan rencana Tuhan. Ya, sehingga respon, perkataan, sikap, dan tindakan kami ini bersumber dan dikendalikan oleh kasih Kristus yang ada di dalam kami. Dan oleh iman kami kepada Tuhan, maka segala sesuatu yang kami lakukan untuk Tuhan adalah buah atau hasil dari keintiman kami dengan Tuhan. Jadi segala sesuatu yang kami lakukan untuk Tuhan benar-benar sesuai dengan kehendak Tuhan dan bersumber dari Tuhan. Amin ya. Nah sahabat yang baik, mari kita baca firman Tuhan ini dalam Yohanes 15 ayat yang kelima. Demikian firman Tuhan. Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak. Sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Nah, sahabat yang baik, melalui firman Tuhan ini kita diingatkan bahwa fokus
fokus kita adalah tinggal di dalam Dia. Ya. Sebab Yesus adalah pokok anggur dan kita adalah carangnya. Ya, Dan di luar Yesus kita tidak dapat berbuat apa-apa. Jadi fokus kita sebagai carang anggur adalah tinggal di dalam Dia, yaitu intim dengan Tuhan seperti Maria yang duduk di kaki Tuhan dan bukan kepada berbuahnya dulu gitu ya, yaitu melakukan sesuatu untuk Tuhan seperti apa yang dilakukan oleh Maria ya. Ya, jadi menjelang akhir tahun ini ya, kita harus memiliki satu hal yang kita pilih ya, yang terbaik itu. Ingat tadi sudah diingatkan, Tuhan sayang sama Marta, Tuhan juga sayang sama Maria. Tidak ada bedanya, Tuhan sayang kedua-duanya sama ya. Nah, tapi Tuhan ingin respon kita dalam meresponi kasih Tuhan itu seperti Maria ini, terutama di akhir tahun ini. Yaitu apa? Intim dengan Tuhan ya. Kita diam nih, akhir tahun ini kan ada waktu kita belajar diam, kita belajar tenang di hadirat Tuhan. Lalu kita bisa mengerti, ya kita bisa menangkap isi hati Tuhan dan apa nih yang menjadi kehendak Tuhan di akhir tahun ini ya. Sehingga kita melakukan segala keputusan kita sesuai dengan kehendak Tuhan ya gitu ya. Nah, supaya kita juga mengerti apa nih yang menjadi kehendak Tuhan di tahun ke depan ini ya. Dan kita jadi nggak burnout seperti tadi ya. Burnout tuh stres. Jadi stres gitu. Nah, ternyata dari kisah Marta Maria kami belajar orang yang burnout itu adalah orang yang melihat bahwa yang dihadapi kok nggak sesuai ekspektasinya gitu ya. Jadi orang yang burnout tuh artinya gini, dia berusaha untuk mengendalikan situasinya sesuai dengan diharapkan. Sehingga ketika dia melihat situasinya tidak bisa dikontrol, dia menjadi stres, jadi panik seperti itu ya. Nah, hari ini kita diingatkan nih di akhir tahun ini supaya kita jangan jadi burnout ya. Mungkin setahun ini kerjaannya loadnya udah tinggi seperti itu ya. Tapi kita diingatkan, ayo kita mau datang kepada Tuhan ya. Jadi jangan marah-marah, jangan kesel atau menyalahkan orang lain. Tapi kita mau datang kepada Tuhan. Serahkan hidup kita kepada Tuhan ya. Iya. Nah, saat ini sahabat yang baik, jika ada dari saudara yang memiliki beban permasalahan, tekanan hidup, minta didoakan atau ingin bersaksi seputar kehidupan rohani, silakan DM, komen, atau kirim video ke Instagram @terangkasih_rtv. Jangan kemana-mana, pastikan tetap ada di Terang Kasih. Halo sahabat yang baik, kembali bersama kami dalam acara Terang Kasih dengan tema memilih satu hal yang terbaik. Nah, sahabat yang baik, saat ini kita akan menyaksikan video kesaksian dari salah satu ibu pengasuh panti asuhan yang ada di Jakarta. Mari kita saksikan. Shalom. Perkenalkan, saya Sri. Saya bekerja di sini sebagai ibu pengasuh. Saya kerja di Panti Asuhan Tanjung Barat sudah masuk 7 tahun. Dan puji Tuhan, Tuhan pilih saya untuk bisa bekerja di sini. Walaupun pada awalnya saya merasa mungkin ragu-ragu apakah saya bisa atau enggak. Tetapi dengan berjalannya waktu, Tuhan memampukan saya. Yang tadinya saya merasa bahwa sanggup enggak saya bisa menjadi pengasuh di sini dengan mengasuh begitu banyak anak dengan beberapa karakter, kemudian dari latar belakang keluarga yang berbeda, dan itu menjadi pergumulan saya. Dan kiranya apa yang menjadi pengalaman saya bisa juga mungkin memberikan pengalaman berharga juga bahwa kita sebagai perempuan atau ibu-ibu dimanapun kita ditempatkan Tuhan, pasti Tuhan punya rencana buat kita. Terima kasih, biarlah Tuhan memberkati kita semua. Shalom. Wah, luar biasa nih kesaksian dari Ibu Sri ya. Ibu Sri tadi luar biasa ya. Kamu ada ini. Ibu Sri telah tadi dikatakan telah memilih yang terbaik sebetulnya menurut saya.
tadi perhatikan. Dan Bu Sri mengandalkan Tuhan. Misalnya tahu bahwa kalau Bu Sri ini bisa melakukan bagiannya ya di panti asuhan itu, dia percaya bahwa itu adalah anugerah Tuhan, kemampuan yang dari Tuhan. Wah, luar biasa tadi kata-kata Bu Sri itu ya. Karena kita percaya bahwa segala sesuatu yang baik itu berasal dari Tuhan ya. Amin. Karena semua berasal dari Dia, oleh Dia, dan bagi kemuliaannya. Amin. Nah tadi yang saya juga diberkati kesaksian Bu Sri ini dibilang dia diberi kekuatan gitu ya. Terus dia lihat anak-anaknya kan dari macam-macam keluarga, karakternya beda-beda ya. Tapi Bu Sri suka cita gitu ya. Nah ini adalah bukti orang yang mengandalkan Tuhan ya, yang dekat dengan Tuhan. Sehingga responnya bukan marah-marah atau kesel ya. Saya bayangkan nih kalau di panti asuhan pasti anaknya ada macam-macam seperti itu ya. Nah, sahabat yang baik, melalui kesaksian Bu Sri ini diingatkan di akhir tahun ini. Apa sebetulnya yang kita pilih selama ini? Apakah kita memilih keinginan kita atau kita memilih rencana Tuhan, kehendak Tuhan ya? Boleh nggak hari ini kita mau berdoa ya supaya di akhir tahun ini pilihan kita benar-benar sesuai dengan kehendak Tuhan. Seperti apa yang Tuhan mau. Sambil kita doakan Bu Sri ya, gitu ya. Kamu doa dulu sayang. Bapak, kami sungguh bersyukur kepadamu, kami telah melihat kesaksian yang begitu indah dari anakmu, Bu Sri Tuhan. Kami bersyukur Tuhan, karena kami tahu semua itu karena anugerah yang daripadamu, sehingga Bu Sri juga dapat memilih apa yang terbaik yang Engkau ingin Bu Sri lakukan di dalam kehidupannya. Itu sebabnya kami sekali lagi dengan penuh kekaguman kami bersyukur kepadamu. Kami percaya juga di tengah-tengah kami ada sahabat-sahabat yang baik yang lainnya yang juga saat ini sedang memilih, dimampukan untuk memilih yang terbaik. Dan kami percaya menjelang akhir tahun ini segala sesuatunya Tuhan Engkau memimpin kami semua untuk kami memilih yang terbaik yang kami bisa pilih untuk mengiring Engkau. Terima kasih Bapak. Kami berdoa memberkati Bu Sri dan memberkati juga para sahabat yang baik. Di akhir tahun ini Tuhan memimpin untuk memilih yang terbaik. Dalam nama Yesus. Amin. Terima kasih Bu Sri. Terima kasih Bu Sri. Nah ini ada DM yang masuk sayang dari @Esther_894. Kita baca ya. Shalom Bapak dan Ibu. Saya sangat terberkati dengan acara Terang Kasih. Jadi di sini saya sedang mengalami kekhawatiran di penghujung tahun 2022 ini. Pertanyaan saya, bagaimana cara agar saya memiliki hubungan yang baik dengan Tuhan? Doakan saya agar bisa percaya sama penyertaannya. Ya, mungkin dari kamu sayang buat Esther ini ya. Iya, Esther luar biasa ya. Kerinduanmu untuk terus memiliki hubungan dengan Tuhan ya. Nah, memang di penghujung tahun ini ya banyak juga orang yang khawatir, takut menghadapi mana yang tidak menentu gitu ya. Sepertinya ke depan tuh nggak kebayang gitu ya. Tetapi kita percaya tadi kemarin kita sudah dengar firman Tuhan selama ini, di mana Tuhan selalu berjanji. Janjinya adalah Dia menyertai kita. Dia tidak pernah meninggalkan kita. Dan bahwa Dia berjanji bahwa rancangannya bukan rancangan kecelakaan buat kita. Ya rancangan damai sejahtera dan hari depan penuh harapan. Jadi Esther bertanya, bagaimana ya cara saya agar bisa memiliki hubungan baik dengan Tuhan. Iya. Boleh nggak Esther hari ini renungkan semua janji Tuhan. Iya, kebaikan Tuhan. Kebaikan Tuhan. Dan bersyukur ya. Dan sadari bahwa janji-janji itu berasal dari satu pribadi, yaitu Tuhan yang mengasihimu. Mengasihimu secara total. Karena Dia telah buktikan dengan kematian anaknya yang Dia kasih Yesus itu untuk membereskan hubungan kita dengan Bapa. Jadi memperdamaikan. Jadi Esther hari ini ketahuilah bahwa engkau sangat dikasih oleh Tuhan. Yuk kita doakan Esther ya. Tuhan, kayak berdoa buat Esther, biarlah hari ini dilepaskan dari ketakutan dan kekhawatiran, dan di penghujung tahun 2022 ini hatinya fokus kepada Tuhan dan tidak takut. Kami percaya juga buat para sahabat yang baik yang sedang bergumul dengan ketakutan di akhir tahun ini, kami berdoa Tuhan kuatkan, teguhkan, dan percaya bahwa Tuhan menyertai.
Dalam nama Dalam Yesus. nama Yesus. Amin. Amin. Nah, hal-hal apa nih yang perlu kita ingat supaya kita dapat memilih satu hal yang terbaik itu? Yang pertama, menjelang akhir tahun ini kita diingatkan bagaimana kualitas hubungan atau relasi kita dengan Tuhan selama ini. Apakah selama ini kita lebih mengutamakan being with God, yaitu hubungan, relasi dengan Tuhan, atau kita lebih mengutamakan doing for God, yaitu melakukan segala sesuatu untuk Tuhan. Ya, nah sahabat yang baik, yang kedua adalah menjelang akhir tahun ini kita diingatkan bahwa supaya kita memilih satu hal yang terbaik ini, yaitu intim dengan Tuhan, karena Tuhan lebih menginginkan supaya kita being with God ini, ya, Iya. relasi ini, yaitu kedekatan, keintiman kita dengan Tuhan. Sehingga kita dapat menangkap, kita dapat mengerti isi hati Tuhan. Maka baru kita dapat melakukan doing for God itu, ya. Iya. Artinya kita melakukan segala sesuatu untuk Tuhan adalah sesuai dengan kehendak Tuhan. Hasil atau buah keintiman kita dengan Tuhan. Dan yang ketiga, menjelang akhir tahun ini kita diingatkan bahwa yang menyebabkan kita menjadi burnout, stres adalah karena kita salah memilih Iya, prioritas. iya, iya. Sekali lagi salah memilih prioritas. Prioritas, Ya, sehingga waktu dan tenaga kita habiskan hanya untuk memikirkan Ya. dan melakukan segala sesuatu yang seolah-olah untuk Tuhan. Iya, Dan menurut kita ini adalah keinginan Tuhan. iya. Padahal belum tentu apa yang kita lakukan itu adalah keinginan Keinginannya Tuhan. Tuhan, Nah, itu iya. perlunya kita ada bersama Iya, dengan Tuhan. Apalagi akhir tahun ini, ya. Iya. Gitu. Nah, sahabat yang baik, apa nih yang membuat engkau menjadi burnout, stres, terutama menjelang akhir tahun ini? Mari kita datang kepada Tuhan. Serahkan semua masalah kita kepada Tuhan. Iya. Nah, mari buka hati kita dan persilahkan Roh Kudus untuk merefleksi kehidupan kita selama 1 tahun ini, dan dengan rendah hati kita mau bertobat dan berubah, yaitu dengan kita memilih satu hal yang terbaik, yaitu intim dengan Tuhan. Sahabat yang baik, mari ini saatnya kita mau intim dengan Dia. Karena kita percaya bahwa hubungan yang Allah inginkan antara kita dengan Dia adalah hubungan kasih, hubungan cinta. Dimana ketika kita memiliki hubungan cinta, maka Allah bisa berbisik ke dalam hati kita untuk menyatakan apa yang menjadi isi hatinya kepada kita. Mari datang kepada Tuhan. Hanya Kau yang ku cinta, kekasih jiwaku. Hanya Kau, Yesus, tiada yang lain. Hanya Kau yang ku cinta, kekasih jiwaku. Hanya Kau, Yesus, tiada yang lain. Bapa, kami sangat berterima kasih dan bersyukur buat firman Tuhan yang telah mengingatkan kami untuk memilih satu hal yang terbaik, yaitu being with God, intim denganmu Tuhan, melekat dengan Yesus sang pokok anggur itu. Karena kami percaya bahwa di luar Yesus kami tidak dapat melakukan apapun. Tetapi kami percaya bahwa ketika kami ada di dalam Yesus, yaitu melekat
menempel, menyatu, dan intim dengan Tuhan, maka kami dimampukan untuk melakukan segala sesuatu untuk Tuhan tepat dan sesuai dengan kehendak-Mu ya Tuhan. Di dalam nama Yesus. Amin. Terima kasih sahabat yang baik sudah setia menyaksikan program Terang Kasih. Sahabat yang baik, jika ada dari saudara yang memiliki beban, permasalahan, tekanan hidup, minta didoakan atau ingin bersaksi seputar kehidupan rohani, silahkan DM, komen, atau kirim video ke Instagram @terangkasih_rtv. Sahabat yang baik, sampai jumpa kembali di episode selanjutnya. Tuhan memberkati. Yang ku cinta, kekasih jiwaku, hanya Kau, Yesus.